Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya Ibu Nurida dalam pelajaran seni budaya. Nah, untuk hari ini kita akan kembali mempelajari pelajaran seni budaya, tapi akan lebih bagus kalau sebelum belajar kita membaca doa. Baik, mohon duduk dengan rapi, bersiap, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Siapkan buku LKS kalian dan juga buku tulis kalian. Lalu kita mulai belajar. Let's get it. Baik, yang akan kita bahas hari ini adalah teknik dasar bermain pantomim. Bisa kalian lihat di buku LKS SBK kalian halaman 49 yang akan kita bahas hari ini. Teknik dasar bermain pantomim. Guna dapat bermain pantomim dengan baik, seorang pemain hendaknya memahami teknik-teknik dalam bermain pantomim. Sebelum melakukan teknik pantomim tersebut, seseorang melakukan latihan dasar yang meliputi ada improvisasi, ada kemampuan indera, ada sikap tubuh, ada ekspresi wajah dan emosi. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah olah tubuh. Tahapan yang dilakukan dalam olah tubuh yaitu pelenturan atau stretching. Ada pemanasan dan juga pendinginan. Teknik pelenturan dilakukan dengan melenturkan seluruh persendian tubuh dan peragangan urat-urat sendi mulai dari kaki, pinggang, pinggul, tangan, bahu, dan kepala. Berikut disajikan contoh latihan olah tubuh. Yang pertama pada bagian kepala. Nah, bagian kepala ini bisa kalian gerakkan kepala teratur ke kiri dan ke kanan secara memutar searah jarum jam. Setelah itu berputar penuh kemudian bergantian ke arah sebaliknya. Lakukan secara berulang sampai dirasa cukup. Biasanya dilakukan sampai hitungan 8 atau 10. Nah, efek yang terasa setelah melakukan latihan kepala ini adalah terasa ringan otot bagian kepalanya. Lalu yang kedua ada bagian tangan. Latihan tangan ditunjukkan untuk mengolah persendian, kekuatan otot, dan kelenturan otot tangan. Pengolahan gerak tangan lebih bervariasi karena dapat dilakukan ke segala arah. Tangan dapat dilakukan lurus ke atas, ke samping, ke depan, dan memutar telapak tangan, melentikan jari tangan, serta gerakan lainnya. Biasanya gerakan tangan yang dilakukan ini ada pada bagian pundak, bagian siku, pergelangan tangan, serta jari-jari. Lalu bagian badan. Bagian badan meliputi bagian perut, dada, dan punggung. Pengolahan ketiga bagian badan ini memiliki peran penting bagi seorang pemain teater karena merupakan bagian yang memberikan efek pada sikap tubuh peran. Latihan yang dilakukan pada bagian badan ini dapat dilakukan dengan menggerakkan dan melenturkan badan ke depan dan dengan membungkuk, lalu ke belakang dengan menekuk bagian perut sehingga tubuh melengkung ke belakang. Biasa disebut kayang kalau menengok ke belakang, tapi kalau misalnya tidak bisa, hanya sekedar serong saja tidak apa-apa. Lalu bagian pinggul. Bagian pinggul juga penting untuk diolah agar gerakan tubuh lebih lentur dan fleksibel. Pada bagian pinggul, gerakan tubuh dapat dilakukan ke samping, ke depan, dan membungkuk. Rasakan bagian-bagian torso kalian menjadi berat atau ringan. Rasakan pergerakan bagian pinggul dan torso kalian menjadi bisa bergerak bebas. Bagian torso itu bagian pinggul, samping, kanan, kiri, perut kalian. Lalu bagian kaki. Kaki memiliki peran penting. Kekuatan kaki perlu dilatih sehingga kita dapat tetap tegak berdiri di atas panggung. Berdiri di atas satu kaki merupakan salah satu latihan keseimbangan tubuh. Latihan berbagai pose dengan tumpuan pada kaki, misalnya pose pohon yang kokoh menjulang tinggi, batu karang yang menahan ombak, dan berbagai pose dengan personifikasi alam. Jadi seakan-akan kalian menjadi sebuah alam benda, misalnya kayak tadi pohon, batu, atau misalnya menjadi benda-benda alam lainnya. Tahap pemanasan dilakukan setelah otot dan persendian tubuh lentur dan siap untuk bergerak sebebas mungkin.
Latihan pergerakan yang dilakukan meliputi gerak staccato, gerakan patah-patah, dan legato, gerakan mengalir. A. Lakukanlah latihan dengan kedua tangan seolah-olah menempel di cermin. Geserkan dan pindahkan posisi telapak tangan kalian dalam posisi. Lakukanlah seolah tubuh kalian adalah sebuah rumput alang-alang yang tertiup angin dari berbagai arah. Rasakan tubuh kalian bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, dan ke belakang secara lembut. Nah, dua gerakan tadi menunjukkan kalau seolah-olah kalian itu menyatu dengan alam. Nah, kalau yang A coba. Lakukan latihan kedua tangan seolah menempel di cermin. Itu terdapat gerak patah-patah atau gerak staccato, di mana gerakan tangan ini bergerak bergantian. Sementara kalau seperti rumput alang-alang yang tertiup angin, dia disebut gerak legato, di mana gerak mengalir, di mana badan kalian mengalir terkena angin, terhuyung ke kanan dan ke kiri. Baik, untuk materi hari ini cukup segitu saja. Untuk tugasnya saya minta kalian merangkum halaman 49 bagian teknik dasar bermain pantomim sampai 51 di bagian atas yang A dan B. Itu di buku tulis, lalu kalian foto, nanti kalian kirim ke dalam link yang saya akan buatkan. Baik, mohon maaf jika ada salah kata. Semangat selalu dalam belajar, jangan menyerah walaupun dalam keadaan yang sedang tidak baik. Jaga kesehatan kalian selalu. Semoga kita bisa ketemu lagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.